Kursi di bawah. Ya. Kursi di bawah. Ini dia, debit ya, debit. Debit. Ya. Debit. Bro, iya. Harusnya maju nih. Gue harus maju di situ. Ini kok biar banyak parkir. Ke Melaka. Ke Melaka. Sama si nenek mah. Iya, nenek masih di situ. Hah? Masih di situ anak-anak. Oh, pulang seorang. Oh, coba berubah ya. Seluruhnya kami cek di kakak-kakak. Oh. Bebek nih lah. Bukan capin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Salam itu Ustaz. Ustaz. Orang Padang. Aduh. Selamat datang di tanah Banten. Baru dari Padang. Lasak nakal, bikin tahu saja mau jalan jalan-jalan. Madar. Rekam. Kirim ke kami baru tiba terenangnya itu ditanya lah. 2025 kita dapat berkumpul dalam tajuk pengajian 3 bulanan alumni Fakultas Ekonomi Bisnis angkatan 84. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada saya Ibu Soe, Ibu Saja Yulinda dan Kang Maman. Lagi ada acara juga. Kang Maman diamankan. Selanjutnya terima kasih kepada Ustadz Aminuddin yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk menyampaikan tausiahnya. Mungkin kami sampaikan latar belakangnya dulu Ustadz. Kami ini masuk angkatan 84 semua. Jadi sudah 41 tahun berteman lah ya, 41 tahun. Rata-rata umurnya udah kepala 6 semua. Dan rata-rata udah pensiun semua Ustaz. Terus yang sangat surprise hari ini ada teman kami yang domisili di Amerika Ustaz. Berkesempatan hadir Ibu Sylvia atau Gigi. Angkat tangan mungkin Ustaz mau lihat. Mas suami kalau ingin tahu yang Amerika yang mana? Atau ini masih aktif di OJK. Spionase. Mungkin itu saja kata-kata dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Surah apa? tausiahnya dan mungkin kalau ada kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait, Ibu Hajjah Yuli dan Bapak yang saya hormati, juga Bapak-bapak, Ibu sekalian, angkatan ya. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Alfa. Tahun 84 juga sama dengan saya. Saya 84 masuk UIN. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul yang kita rencanakan, persiapan hidup untuk menghadapi menjalin hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Menjalin hubungan baik dengan Allah itu laksanakanlah rukun Islam yang gampang, syahadat, gitu kan? Zakat, haji, itu aja. Kita jalin hubungan baik. Apakah cukup hablum minallah saja? Tidak. Kita pun harus mampu merawat hubungan baik dengan sesama manusia. Siapa manusia yang pertama yang harus kita jalin hubungan baik? Tentunya adalah orang tua kita, ayah ibu kita. Yang kedua, wal aqrabin, kerabat dekat, paman, bibi, kakak, adik, ponakan. Ya. Yang ketiga siapa? Wasahibi bil jambi, yaitu teman sejawat. Nah, kita ini, ya, kita menilai hebat sekali kita di pertemuan kita ini. Dari jauh-jauh gitu kan, masih bisa kumpul. Saya berapa kali nggak bisa sampai sebanyak ini ngumpulin teman-teman. Padahal cuma dekat-dekat, datang dari Bandung juga datang, dari Padang juga datang, ya. Nah, ini barangkali tanda Bapak Ibu sekalian mendapatkan akhir kehidupan yang baik, ya, husnul khatimah. Kenapa? Mampu merawat persaudaraan kita, pertemanan kita, ya, sampai mudah-mudahan sampai akhir hayat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita itu hidup dua kali. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Jadi kamu mati dua kali, hidup dua kali. Mati yang pertama sebelum kita ada di dunia. Hakikatnya kita sudah ada, namun belum lahir, ya kan? Mungkin masih di dalam sulbi orang tua kita, masih dalam sel telur, dianggap mati. Tapi hakikatnya sudah ada di catatan Allah bahwa kita itu nanti akan hidup. Jadi, itu dan kita nanti akan dimatikan oleh Allah. Banyak ayat-ayat yang itu. Surah 3 ayat 185 itu kan, dan jiwa yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan ayat itu banyak sekali. Dan hidup yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Allah lah yang hidup kekal. Nah, hadirin sekalian, setelah kita mati, kita akan dihidupkan kembali. Hidup yang kedua. Ini kan hidup yang pertama nih, mati. Nah, nanti akan hidup, ya kan? Nah, hadirin sekalian, agar kita semangat ibadah di dunia, kita harus tahu dulu tentang peristiwa akhirat. Karena kita pun nanti akan mengalami kehidupan yang terakhir. يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب
Wi. Yang dipanggil ya Pak? Iya. Enggak, iya spesial. Udah. Ada ngomongnya spesial ya Pak? Kasih tahu. Dari sekiranya kamu melihat ketika para malaikat menjadi Bapak Ibu sekalian, pakainya walau taruh kalau kamu lihat, tapi dibikin kita nggak lihat. Kalau dari nama malaikatu, kalau orang-orang kafir ya, berada dalam tekanan kematian, para malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat memukulinya dari depan dan dari belakang. Sambil malaikat itu teriak, rasakanlah siksa olehmu. Bung. Ya kan, dipukul depan, pukul belakang. Itu orang kafir, Pak. Bukan kita. Nah, alhamdulillah ya, kita semua orang yang beriman insya Allah selamat dari itu. Dan itu dibikin gaib oleh Allah. Kalau ditampakkan proses kematian orang kafir, kita lihat, mungkin Bapak nggak pada kemari. Semua menuju Allah, sholat, zikir, wah di masjid terus. Kenapa? Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses kematian orang kafir, dipukulin malaikat muka dan belakangnya. Ini Quran pasti, Pak. Tapi dirahasiakan, gak lihat. Ayat itu enggak satu, ada lagi ya, surat 6 dan 93 ada banyak. Nah itu kematian ya dari iman. Tapi kalau kita semua insya Allah ya yang menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, insya Allah Allah wafatkan kita wafat yang husnul khatimah. Coba buka suratnya, surat 41 ayat 30. Ya, 41. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nah kan yang mau baca artinya? Ya, Ibu. Baca artinya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena enggak syahadat. Dia teguh pendiriannya, tidak goyah, tidak goncang. Tidak kan? Tidak goncang, tidak ragu. Karena diiming-imingi apapun juga dunia, dia tetap Rabbunallah, Allah Tuhan kita. Ya, dia selalu membesarkan Allah. Itu turun. Sambil malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan kamu sedih. Siapapun orang mau meninggal pasti sedih, nangis, apalagi kalau melihat istri mau ditinggal, kasihan, anak mau ditinggal, nangis dia kalau mau meninggal. Sedih. Tapi orang yang matinya baik, disupport oleh malaikat, Allah takhafu, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surganya Allah. Nah, oleh sebab itu bagi SOP orang yang sedang menghadapi tekanan-tekanan kematian itu, ya harus kita ingatkan dia kepada tauhid. Lakinu mautakum illallah la ilaha illallah. Ajarkan ya, ajarkan. Kematian bagi seorang muslim, turun malaikat. Nah,
an alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu gambaran bagi orang yang beriman. Assalamualaikum. Salah. Itu anak tu. Yo. Tu turun lah. Enggak, dulunya pakai celana pendek. Biasanya bukannya jepit ni. Oh, jepit lah dia. Di mana nongkrong? Hah? Di mana nongkrong tu? Di Plaza Bintaro. Tak tahu. Masuk. Masuk lah. Dah, ya dek. Masuk. Hah? Enggak apa-apa dari Salim lah. Iya. Ya. Salim, sekolah motor rumah kali itu. Oh iya tu lah. Sekolah motor rumah. Masuk dek. Ni om ni. Masuk dek. Ha. Sependek je. Yo, enggak dia nak mau. Dah, ya, nak. Ya. Masuk. Makanya ya kita harus sadar ya bahwa kematian sudah di depan mata, gitu kan? Orang bilang kita sudah surat 28 ayat 77. Ini yang perlu saya jadi pegangan. Kalau lama dah sebut kan. Iya. Ketemu. Kita dikelilingi 72 bidadari. Istri kita kelilingi 72, biasa-biasa aja, orang sama-sama kok. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gitu aja bahasanya. Si Arkad. Ibu-ibu juga begitu. Arkad. 72. Arkad. Si Arkad. Dadanya berbulu, Bu. Ini di Kalau dipegang tuh bisa lihat neraka, bisa. Masih kiri itu. Suatu saat kita akan diperlihatkan oleh Allah Ada Rizal ya, panggil si Arkad. yaitu neraka Sakor. Gitu kan? Ya, kita lihat neraka Sakor. Yang kita kenal, dia masuk neraka Sakor. Saya udah lihat neraka sekarang. Ya. Surat 73 lagi. Al-Muzammil. Lagi ya. 60 tahun umur sudah. 60 tahun umur sudah kan. Terakhir. 60 tahun. Belum 59. Al-musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Sampai situ aja. Apakah yang memasukkan kamu ke neraka Sakor? Kawan, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Oh, di neraka Sakor tuh mereka pada jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Oh, dia nggak sholat. Jadi orang yang perlihatkan saja. Nah, nanti kita akan lihat kamu untuk sholat. Nah, jadi kedudukan kita sudah nyuruh orang lain sholat, keluarga. Nah, kan tentunya harus kita kan rajin juga kan, kita juga yang benar rajin sholat. Baru perintahkanlah ahli keluargamu untuk sholat. Kalau kamu punya istri harus sholat. Ada nggak nih Bu, Pak, yang istrinya nggak sholat? Kalau saya ganti, ini istri saya nih, kalau nggak sholat saya ganti. Tapi istri saya sholat rajin. Iya. Untuk banyaknya, yaitu dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau udah dikubur, ya memang harusnya begitu. Dan malaikat yang bawa catatan. Coba biar yakin, coba suratnya surat 50. Nah, biar jangan apa Ustaz ngomong doang, enggak. Ini Al-Quran ini. Surat 50 ya, surat 50 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiha fis suri.
dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Sampai nama Allah Maha Pengasih dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. ya, Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. ya, Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. ya. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Ya. Satu lagi. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Baru lihat dibangkitkan dari kubur, gitu kan? Allah utus setiap orang itu 2 malaikat, satu malaikat yang giring. Iya. Ya kalau kita baik-baik mah enggak, ini yang giring ini yang jahat nih. Maka ini inspirasi buat, boleh nggak kita ambil miskinnya. Nah, tapi kalau dari saudaranya sih tetap harus ring yang terdekat kita, nggak usah nunggu zakat. Dia lagi butuh banget untuk makan. Ayo kak, saya minta nih untuk makan dan untuk bayaran sekolah besok. Ntar tahun depan. Oh, itu kan kelamaan kan? Kita berikan itu. Wabil walidaini wal aqrabina baru wal yatama wal masakin. Orang tua, saudara dekat, kakak, adik, paman, bibi, itu masih masuk lah. Nah itu kalau kita ada rezeki, mereka harus dapat bagian. Begitu. Ya. Satu pun yang saya tahu sepanjang selalu bahwa tidak membolehkan untuk kepada keluarga. Dan tidak juga tidak ada yang melarang dan tidak juga menganjurkan gitu. Artinya ada penafsiran sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan. Karena tidak ada larangan juga kan tentang zakat itu. Dari miskinnya ya. Ya, larangan tidak ada sama sekali. Apakah ada kata mereka tidak boleh untuk keluarga? Tidak ada kan? Ya. Sehingga akhirnya apa? Disikapi ini gimana? Pertama masalah zakat. Dulu mungkin zakat 100 tahun ya. Tapi sekarang tiap bulan kan ada penghasilan. Mereka sisihkan. Mereka sisihkan, tiap bulan disalurkan untuk yang tadi yang keluarga. Karena menganggap itu nggak ada larangan juga gitu kan. Apa salahnya? Kenapa harus nunggu setahun saya kasih gitu? Orang kan butuhnya tiap bulan kebutuhan itu, tiap hari malah kan. Jadi akhirnya apa? Disikapin apa? Dengan tadi berdasarkan tidak ada larangan dan tidak juga diharuskan. Akhirnya disikapin tiap bulan disisihkan saja udah sisihkan aja kepada keluarga saya bagikan tiap bulan atau ke anak yatim saya bagikan tiap bulan ya sudah gitu kan. Sehingga nggak menunggu setahun lah. Masa orang dikasih, kita tahu keluarga kita itu juga susah kan. Ya apa salahnya tiap bulan kita sisihkan penghasilan ya kita kasih aja tiap bulan. Mau 100.000, 200.000 dijatahin tiap bulan gitu lah. Itulah bagian daripada zakat kita gitu. Itu persikapan yang banyak terjadi saya lihat di masyarakat seperti itu yang saya lihat banyak terjadi gitu. Nah, apakah itu tuh salah apa enggak? Ini yang kita mau tanyakan kepada Pak Ustadz gitu, Pak. Memang secara definisi ilmu fikih itu kan haul dan nisab gitu kan. Tapi kan zakat juga bisa kita keluarkan untuk tiap bulan ya, terutama zakat penghasilan gitu kan. Penghasilan sebagai orang yang jabatannya tinggi apa segala itu kan tiap bulan tuh ya itu bisa dikeluarkan tiap bulan, nggak usah harus nunggu 1 tahun gitu kan. Itu bisa ya. Kemudian untuk keluarga juga benar juga, jadi ada larangan nggak ada perintah, apalagi dia miskin. Nah, makanya kita ambil dari memang dia miskin, makanya kita berikan. Berarti boleh. 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 Nggak harus infak, Ya. harus sedekah gitu. Ya. Ini orang yang berprinsip zakat itu setiap tahun, ya harusnya infak. Tapi kalau zakat itu bisa tiap bulan, Bisa zakat. ya. Ada teman-teman kita kan semoga husnul khotimah. Apa itu bermanfaat bagi yang meninggal bangga? Sudah meninggal kan? Saya sudah meninggal di atas Orang kita. yang sudah tinggal kita Itu ucapan husnul khotimah. Ya itu cucunya, jadi kalau mereka semua anak-anak yang soleh dan saleh, Bapak Ibu mudah-mudahan terima segala amal-amal kebaikannya. Mudah-mudahan pertemanan ini abadi ya Allah sampai akhir hayat ya Allah.
bahkan sampai nanti di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat dalam surgamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Selamatkanlah teman-teman kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kepacang lah. Masih lama, masih setengah jam lah. Iya. Nah, kalau ada waktu jadi bisa sulap. Kita membahas dua materi. Yang pertama untuk acara ujian kita di tempat kita rencananya 14 sampai 16 November. Sabtu Minggu. Ini di Minggu. Langsung sampaikan selesai gitu kan. Jadi lebih diketahui kan enggak gitu. Jadi kan kalau yang tahunan mungkin kayak emas, Iya, ya. tapi kalau yang itu mah Penghasilan kan bisa tiap bulan. karena begitu dihitung tahun besar semua. Sayang, Tapi gue jadi keluar lagi. Kalau nilainya udah miliar kan. Jangan ya. Iya, tidak saya. Rojo, cepet Jo. Kaki on Rojo. Ajo lah ganti lah. Efek jalan.